Ini yang warna Pacific Blue, lucu banget sih. Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau unboxing iPhone 12 Pro. Jadi emang saat ini tuh sebenarnya kalian udah bisa PO di iBox. Tapi kalau misalkan aku sendiri personally, aku mau share pengalaman aku karena aku nitip sama temen aku PO dari luar udah agak lama banget. Dan aku akan kayak kasih tahu ke kalian kayak gimana caranya. Apakah masih bisa nggak sih kayak pesan HP di luar negeri dan masih bisa nggak kayak dipakai di sini gitu. Dan kayak karena banyak banget isu-isu dan kayak banyak banget hoaxnya juga. Dan kayak aku pengen ngurusin yang mana yang benar dan mana yang hoax. So, jadi kalau kalian pengen tahu gimana perjalanan aku, just keep on watching. So jadi aku sebenarnya nitip, jadi aku tuh nitip iPhone 12 Pro itu sama teman aku di Inggris. Jadi tuh emang bener-bener kayak packagingnya bener-bener emang setipis ini dan sekecil ini, dan aku akan ngasih ke kalian detail unboxingnya, pasangan tempered glass segala macam kayak gitu. Nah ini by the way kita buka ya tuh. Ini kemarin udah sempet dites di tokonya. Ini yang warna Pacific Blue, lucu banget sih sebenarnya. Kita pasangin tempered glass karena aku udah beli aksesorisnya juga. Aku udah beli case sama udah beli tempered glassnya. Kita pasang si tempered glassnya. Buka itu kan ada satu unit HP-nya, dan memang ternyata benar seperti yang dibilangin, Apple udah nggak provide si headset sama kepala charger. Jadi dia cuma ngasih charger cable sih, yang which is aku belum beli adaptornya. Terus aku akan beli sama udah deh sama pembuka ini loh, sama apa sih nih, stiker Apple sama pembuka di dalam ini nih. Tolong kita buka ya tuh, isinya tuh petunjuk yang sekarang sekecil ini. Dulu kan inget kan kalau masih iPhone 10 tuh terakhir aku beli tuh masih petunjuknya tuh gede, sekarang setipis ini, sama yang buat SIM card sama stiker. Udah deh, bener-bener dibuatnya udah gak ada apa-apa lagi, kayak udah sesimpel ini sih memang, seperti yang dibilangin sama si Apple. Nah kalau dengar-dengar juga sih dia kan udah bisa charger magnet yang dari sini ya, cuma aku belum beli juga, penasaran juga sih, cuma katanya memang belum seoptimal ngecas pakai kabel, jadi aku kayak masih ragu-ragu buat beli. So sekarang aku mau pasang dulu si tempered glass-nya. Ini aku beli di Tokped. Ini aku yang beli yang full gitu, jadi kayak dia nyampe pinggir-pinggirannya juga tuh. Jadi ini pertama kali aku ngebersihin pakai tempered glass sendirian. Pertama yang wipes basahnya dulu, yang warna hijau, baru ntar yang pakai yang pink buat ngeringinnya. Guys, btw bete banget, ternyata dia kering nih, harusnya ini tuh basah. Akhirnya untung aku masih punya stok alcohol swab, jadi bisa pakai alcohol swab aja ngebersihin. Nanti baru yang keringnya pakai yang kering.
guys, BTW seneng banget. Aku tadi habis ngurus di bea cukai dan dia nggak nyampe 24 jam udah bisa. Abis ini aku akan jelasin sedikit ke kalian buat kalian yang nitip handphone di luar negeri. Tenang aja, kan nggak usah takut-takut karena masih bisa dipakai di Indonesia asalkan kalian lapor email, jangan lupa bayar pajak. Oke? Ini udah aku nyalain ya, soalnya kayak karena tadi ngurus-ngurus email segala macam, jadi dia udah nggak yang udah aku nyalain kayak gini. Sekarang aku akan update widget segala macam. Udah ada ini, kayak ke-update sendiri tiba-tiba. Cuma aku akan editin biar estetik lagi, seperti video aku. Nanti kalian bisa cek di YouTube aku yang udah ada. Lanjut. So yang menarik dari iPhone 12 Pro ini tuh adalah sebenarnya kayak size-nya, kayak yang aku rasain dia itu lebih besar daripada iPhone 11 Pro. Dia agak lebih lebar dan dia lebih tebal dan memang lebih berat. Dan aku tuh sobat sih warna birunya itu tuh emang kayak lucu banget tuh, kayak birunya tuh bener-bener bagus banget. Dan kalau misalkan aku bandingin sama iPhone X, jadi ini iPhone X sama iPhone 12 Pro, jadi kayak memang dari ukuran tuh bener-bener beda jauh banget tuh ya. Kayak sebenarnya tuh kayak lebar sama panjang tuh nggak beda jauh, tapi kayak dari sisi ketebalan sama kayak dari sisi sini loh, kayak aku ngerasa yang iPhone 12 tuh lebih lebar dan dia lebih tebal dan lebih berat emang gitu. Tapi itu yang aku suka, dia tuh bentuknya tuh mirip banget sama iPhone 5 dari dimensi sininya. Ini mirip banget sama iPhone 5 sehingga tuh aku lebih kayak handy dan bisa lebih nggak licin. Jadi kalau misalkan iPhone X itu tuh kalau ada pinggirannya gini nih kayak iPhone 3 ini tuh agak-agak licin menurut aku. Jadi kayak kalau misalkan kalian nggak pakai case, ini tuh sering banget jatuh dibanding ini gitu. Nah, sekarang lanjut aja. Sebenarnya kayak aku pengen di sini tuh pengen cerita banget kayak gimana pengalaman aku nitip handphone sama teman aku di luar. Sebenarnya kalian tuh masih bisa banget yang namanya nitip-nitip gadget atau kayak beli handphone di luar negeri tuh masih bisa banget. Tapi yang sekarang berbeda tuh memang kita harus daftarin emailnya segera di bandara. Jadi kayak misalnya kalian beli iPad atau kalian beli laptop ataupun handphone, terus kalian takut nggak bisa pakai SIM card di dalam negeri atau kayak takut nggak bisa connect ke sinyal, itu tuh nggak usah khawatir karena sebenarnya kalian bisa langsung aja custom kayak lapor pajak kalian tuh ke bea cukai langsung gitu. Jadi tuh email itu memang udah berlaku semenjak awal September 2020 kalau aku nggak salah. Dan memang itu beneran kayak emang beneran bisa. Dan kalau misalkan kalian dari luar negeri, terus kalian emang kayak udah lama beli handphone di luar negeri, terus kira-kira pas masuk sinyalnya nggak bisa, itu juga kalian wajib ngurus ke emailnya dulu karena memang ada pemblokiran. Terus kalau misalkan kalian tuh memang kayak if you are an expatriate kayak you want to go here, you can like use the SIM card for 90 days only. Tapi kayak if you want to have more permanent, you should kayak consult ke bea cukai waktu when at the time you arrive at the airport. Nah, jadi kalau aku sendiri tuh awalnya aku sejujurnya aku tuh ngeh kalau memang ada email itu, tapi aku bener-bener nggak ngerti aku tuh akhirnya karena aku kayak parno, awalnya tuh aku nggak mau nitip karena aku mikir ntar ribet atau gimana gitu kan. Cuma setelah aku pikir-pikir lagi, aku timbang-timbang lagi, dan emang kayak aku I need new phone kayak ASAP. Akhirnya aku iseng lah coba kayak PO gitu, kayak sekali-sekali gitu lah aku coba PO di Inggris, itu kayak ke tempat teman aku dan bisa nih kayak beli segala macam. Nah tapi hal pertama itu aku harus ngasih tau kalian kalau if you want to kayak nitip ke teman kalian, waktu the time dia kayak naik pesawat kesini, kalian harus buka yang namanya itu, aku langsung aja Google bea cukai email. Nah kalian kalau udah buka, langsung buka yang registrasi email. Nah di sini tuh ada data diri kayak flight voyage number, arrival dates, terus kayak identity, lalalala. Itu kalian isi aja kayak misalkan kalian nitip teman atau nitip keluarga, kalian bisa isi aja kayak nomor pesawatnya dia, terus kayak tanggalnya dia nyampe kapan, identitinya apa, pakai paspor kah, terus kayak punya NPWP apa enggak. Nah jadi kalau menurut saran aku, yang kalian titipin tuh wajib punya sih yang namanya NPWP karena kalau misalkan kalian itu nggak punya NPWP, pajaknya akan lebih besar. Dan ini aku akan lanjutin dulu sambil nanti aku kasih detail kayak hitungan pajaknya. Terus kalau kalian udah isi nama,
nationality, nomor NPWP sama email. Kalian langsung aja list data barang, dan satu orang itu setahu aku maksimal baru boleh bawa itu cuma 2 handphone atau 2 gadget. Jadi kayak kalau lebih bisa disita. So ya you have to pay attention to that. Jadi kalau bisa emang teman kalian yang nggak belanja handphone juga, jadi takutnya kayak nanti kayak kebanyakan terus kayak jadinya malah disita gitu. Terus kalian bisa harus jujur aja kayak barangnya itu apa, harganya berapa, RAM-nya berapa, tulis aja di situ. Nanti kalau udah kalian bisa masukin key code dan send. Nah nanti kalau misalkan udah itu tuh nanti kalian akan dapat barcode. Terus nanti by the time kamu tuh teman kamu mendarat, you have to go to bea cukai dan kayak nunjukin barcode-nya terus bayar pajaknya. Nah sebenarnya kalau kemarin itu tuh ada cerita lucu juga. Jadi kayak sebenarnya kemarin itu tuh aku sempat udah bikin barcode-nya, udah kayak ngurus segala macam. Tapi karena flight temen aku tuh datangnya pagi-pagi, itu tuh temen aku tuh lupa buat kayak custom. Jadi dia bener-bener nyampe airport tuh langsung pulang dan kayak langsung ngasih handphonenya ke aku. Dan itu emang bener-bener handphone yang bener-bener nggak bisa dipakai. Jadi kayak wifi itu bisa sih, cuma kalau misalkan pakai SIM card apapun tuh emang bener-bener nggak bisa. Jadi kayak ini emang bener-bener emang harus diregistrasi gitu kan. Terus pas aku nyampe handphone yang aku, untungnya itu masih di hari yang sama kan. Jadi kayak aku langsung balik ke bandara untuk urus bea cukainya langsung gitu. Karena bisa juga sih kalian urus di bea cukai dekat rumah kalian. Cuma karena waktu itu hari Sabtu, jadinya kayak nggak ada yang buka, so I have to go to bandara lagi dan harus ke submit ke bea cukainya lagi. Nah jadi kalau misalkan kalian telat dari 24 jam, itu tuh pajaknya juga akan berubah jadi lebih besar lagi. So kalian benar-benar aku tekanin sekali lagi, mending langsung aja submit ke custom bea cukai yang pas kalian langsung mendarat gitu. Nah untuk perhitungan pajaknya sendiri, aku di sini ada catatan yang kayak kemarin aku dapetin. Jadi nanti kayak kalau misalkan kalian udah bayar pajak segala macam tuh kalian akan dikasih kayak surat gini, dan nanti less than 24 hours handphone kalian udah bisa dipakai dengan SIM card. Tapi memang nggak langsung, kayak butuh beberapa jam. Oke, jadi kalau misalkan kalian langsung less than 24 hours kalian langsung kayak taruh custom pajak kalian, langsung kayak mau bayar pajak ke bea cukai, pajaknya itu tuh akan dihitungnya itu, jadi misalkan harga barang kalian itu $1.000 gitu misalnya. Jadi nanti dari sisi bea cukai dia ngitungnya nggak kayak $1.000 kali berapa persen tuh enggak. Jadi kalian itu dihitungnya itu dari disubsidi sama mereka tuh $500. Jadi misalkan harga barang kalian itu 1.000, jadi 1.000 kurang 500 itu tuh ada pajak impor, terus ada pajak PPH, sama ada pasal 22 impor gitu. Pokoknya intinya kali 30%. So berarti kalian tuh bayar itu 500 dikali 30% kayak gitu. Nah kalau misalkan terlambat itu tuh kayak sayang banget menurut aku, karena kalian harus bayar pajak itu 0,3 dikali seluruh harga barang kalian, jadi lebih mahal gitu. Jadi menurut aku kayak kalau nyampe di bandara tuh langsung aja custom ke bea cukai gitu. Terus balik lagi tadi, kalau kalian nggak punya NPWP atau orang yang kalian titipin itu nggak punya NPWP, itu kayak too bad, karena kalian akan ditambahin lagi pajaknya 10%, yaitu pajak penghasilan, sehingga kalian berarti dihitungnya itu 40% gitu. Jadi kayak tadi 30%, ini jadinya 40%, 0,4 dari harga barang atau kayak subsidi yang $500 yang tadi aku sebutin gitu. Nah jadi makanya menurut aku, saran aku kalau kalian mau nitip itu tetap masih bisa banget, tapi langsung aja klaim langsung ke bea cukai sehingga handphone kalian bisa langsung dipakai gitu. Oh ya, terus sama kalau misalkan kalian beli handphone langsung dari Apple-nya dan kalian pengen langsung kirim ke sini, itu tuh bisa banget juga, masih bisa banget. Nanti biasanya pajak kalian itu akan diurusin sama kurir shipping kalian. Misalkan kalian pakai DHL atau kalian pakai FedEx, biasanya ntar FedEx yang akan ngurusin ke bea cukainya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau beli di luar tuh masih bisa banget. Misalkan kalian beli di Amazon atau kalian beli misalkan langsung di Apple-nya. So kayaknya itu aja sih yang pengen aku ceritain kalau dari pengalaman aku beli bea cukai. Dan so far handphone iPhone X ini tuh kayak menurut aku kayak dia tuh dari sisi aku tuh belum bisa ngetes juga kayak dari sisi durability kayak tahan lama apa enggak. Aku nggak bisa speak for myself juga karena ini baru banget. Tapi kalau dari sisi
dari sisi visualnya sih I really like it ya, karena kayak desainnya itu oke banget, terus juga kayak handynya itu kayak iPhone 5 yang which is so far itu favorit HP aku banget. Terus ya udah sih kayak itu aja sih video dari ini, maaf kalau kurang berfaedah karena kayak aku juga belum nge-customize kayak home screen di handphone aku. Cuma kalau if you want to dan aku mau pengen bikin videonya, kalian bisa aja request langsung and I will love to make that video for you. So I think that's all from me. Sebenarnya di sini aku pengen nge-highlight itu dari sisi information related to email dan bea cukai, dan feel free if you want to ask me further question, bisa langsung aja ke Instagram aku cia.ananda. So I think thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan comment, and I'll see you on my next